Oke teman-teman, pertandingan antara Gresik United melawan tamunya Persijap Jepara dalam lanjutan match day kelima Pegadaian Liga 2 di grup 3 telah selesai dengan skor kemenangan tuan rumah Gresik United 1-0 lewat tendangan penalti dari Samsul Arif. Kemudian di pertandingan lain, pertandingan antara tuan rumah Perseka Tegal yang bertanding di Stadion Mohtar harus bermain imbang ya melawan tamunya CS Cilacap, harus berpuas diri hanya dapat mengamankan 1 poin ya masing-masing dari PSCS Cilacap 1 poin dan Persika Tegal 1 poin. Sementara Gresik United memantaskan dirinya untuk mendapatkan 3 poin dan semakin mendekatkan mereka ke puncak klasemen ataupun di grup 3 dia berada di posisi kedua dengan torehan 9 poin, sementara di nomor 1 ada Persela dengan poin 12 sehingga hanya selisih 3 poin dengan Persela. Satu kemenangan lagi Gresik United bisa untuk naik ke nomor 1 klasemen ya. Kalau nggak nomor 1 ya paling nggak Gresik United nomor 2 udah oke lah gitu ya menurut saya. Jadi untuk pertandingan hari ini, 2 pertandingan di grup 3 ini tidak membuat klasemen berubah ya. Klasemen tetap Gresik berada di posisi kedua, kemudian Persijap Jepara berada di posisi kelima ya dengan torehan 5 poin, kemudian Persekat berada di posisi ke-6 dengan torehan 5 poin, tapi selisih gol ini lumayan banyak ya. Dia minus 5 ya, sementara kan Persijap itu dia kan minus 2 ya. Kemudian di PSCS Cilacap dia dengan poin 4 berada di dasar klasemen. Oke, kita akan membahas pertandingan antara Gresik United melawan Persijap Jepara. Ya, ini sesuai prediksi dari komentator juga, sesuai prediksi dari teman-teman mungkin dari fans Gresik ataupun fans Persijap ya. Memang Persijap telah melakukan pergantian pelatih ya. Maksudnya pelatih baru untuk mengisi pergantian pelatih itu tidak membuat Persijap Jepara itu bermain lebih baik. Kita lihat ya dari permainan tadi nggak ada komunikasi yang bagus antara tim, antara satu dengan yang lain ya, antara pemain. Hanya ada beberapa pemain yang bermain sangat-sangat bagus di Persijap Jepara. Kita lihat di bagian belakang ada Fikron ya, itu sangat-sangat bagus. Itu 2 atau 3 kali intercept dari Fikron ini mampu menyelamatkan Persijap Jepara dari kekalahan yang lebih besar ya. Jadi kita akan bacakan dulu starting line up ya dari masing-masing tim. Dari Gresik United ada Ulul sebagai kiper, kemudian ada Samsul sebagai kapten, ada Rensi ya pemain luar ini ya, kemudian ada Malik Prayitno, ada Ibnu Hajar, ada FR Sokoy ya, salah satu back yang tangguh juga, fokus ya. Kemudian ada Dimas Soekarno, ada Gardika AP, kemudian ada Airlangga, ada Diki Kurniawan ya, pemain yang memiliki tendangan-tendangan yang cukup spektakuler ya. Kemudian ada Rafli Saisa ya. Oke, kita akan geser ke line up dari Persijap ya. Persijap di sini ada Setiadi, ada Sonep, ada Fikron ya, ada Haru, ada Indra Arya, ada Kiscil sebagai kapten dan sebagai striker. Dia susah ya buat dapat suplai bola dari tengah, sangat-sangat sulit ya teman-teman. Maaf, bener rambut ya. Oke. Kemudian ada Nahum Maruri, kemudian ada Ardi Maulana, ada Restu, ada Lutfi, ada Basroh Alamsah ya, ada Basroh ini yang cukup oke juga lah di Persijap. Tadi ada satu tendangan yang berbahaya dari Persijap, satu-satunya peluang yang paling berbahaya dari Restu, itu juga dari tendangan spekulasi jarak jauh. Itu menandakan berarti bahwa dari sisi kreativitas dari para pemain Persijap ini memang benar-benar buruk ya teman-teman. Nggak bisa dia masuk ke area kotak penalti dengan sentuhan 1-2, nggak bisa ya. Mengingat ini pertandingan juga tandang, ini memang bukan sesuatu yang mudah buat para pemain ya, bahkan pemain pro juga susah bermain di kandang lawan. Setidaknya dengan kekalahan 1-0 ini menurut saya bukan kekalahan yang besar buat Persijap, namun secara permainan itu sangat jauh ya. Persijap jauh dari yang diharapkan oleh teman-teman supporter dari Persijap fans saya kira. Nggak ada komunikasi ya, nggak ada umpan-umpan yang cukup bagus ya, bermain counter itu juga kurang efektif.
susah banget ya teman-teman bermain seperti seperti nggak ada apa ya, nggak ada chemistry ya. Sementara dari Gresik United mereka juga sebenarnya kesulitan untuk menembus jantung pertahanan dari Persijap. Terbukti 1 gol tercipta itu hanya dari tendangan penalti ya. Itu membuktikan bahwa pertahanan dari Persijap sebenarnya bagus ya, cuman di lini tengah itu sangat-sangat buruk ya, nggak ada kontribusi yang bagus di pertandingan kali ini ya. Sementara dari Gresik saya kira untuk para pemain depan juga sudah cukup bagus ya. Ada pemain bernama tadi Diki Kurniawan yang melepaskan tendangan sebanyak 2 kali yang membahayakan kiper dari Persijap ya. Kemudian ada Faisal ya yang beberapa kali membahayakan dari pertahanan dari Persijap, dan terbukti dengan hadirnya Faisal itu membuat lini depan dari Gresik United lebih hidup, dan akhirnya lewat gocekan dia Faisal dilanggar oleh pemain belakang dari Persijap, yaitu dilanggar sama Fikron ya kalau nggak salah ya, dia juga ya kalau nggak salah dilanggar sama Restu ya teman-teman. Restu yang melanggar Faisal di area kotak penalti dan menghasilkan penalti untuk Gresik. Dan dengan tenang Samsil Arif melakukan tendangan yang cukup keras sebagai kapten ya dia, dan kemudian sebagai salah satu pemain senior yang sudah malang melintang di Liga Indonesia, dengan sangat tenang dia menceploskan bola ke gawang dari Persijap Jepara. Oke, 1-0 untuk Gresik United di babak pertama. Ya, secara penguasaan bola sebenarnya nggak kalah jauh ya buat Persijap, namun secara akurasi umpan saya kira Persijap Jepara harus evaluasi besar-besaran. Ya, bukan hanya tim pelatih tapi pemain ya perlu dirombak saya kira. Ya, memang ini bukan waktu yang tepat untuk merombak pemain, namun nanti di putaran kedua ya mungkin itu bisa dibenahi lah gitu ya. Karena kita lihat secara materi pemain Persijap Jepara ini dibanding tahun lalu jauh ya teman-teman. Di tahun lalu Persijap Jepara ini cukup Spartan dan cukup bisa bersaing dengan tim-tim papan atas, sementara di musim ini sampai matchday kelima ini susah banget untuk menang ya Persijap Jepara itu ya. Dan secara permainan juga sangat-sangat amburadul ya, terutama secara permainan dulu, nanti soal skor ya entar dulu ya. Kalau permainan bagus nanti juga bisa membuat peluang, nanti bisa cetak gol, bisa menang juga. Tapi kalau secara permainan sudah buruk, nggak ada komunikasi, yang nggak bisa ya. Nah, ini menjadi bahan evaluasi besar-besaran. Kenapa saya katakan besar-besaran? Karena teman-teman dari Persijap fan ini sudah muak mungkin dengan kata-kata evaluasi apa ya. Ini kalau kata-kata Persijap fan ini yang harus dibenahi bukan tim kepelatihan katanya, tapi pemain itu sendiri gitu. Sementara dari Gresik United selamat telah memenangkan laga kali ini, dan terbukti Stadion Djoko Samudro menjadi stadion yang sangat angker di edisi kali ini, karena dalam 3 permainan kandang yang dilaksanakan oleh Gresik United itu Gresik United telah menyapu bersih kemenangan di Stadion Djoko Samudro, yaitu melawan Persekat ya, kemudian melawan mana ya, lupa, Persipa kalau nggak salah ya, kemudian melawan Persijap Jepara ya. 3 tim dari Jawa Tengah dibabat habis oleh Gresik United. Namun secara skor kalau kita lihat Persijap Jepara ini yang cukup mampu untuk menahan gempuran dari para pemain Gresik dibanding Persipa ataupun Persekat yang waktu itu bermain di Stadion Djoko Samudro ya. Jadi menurut saya perbaikan dari Persijap Jepara ini perlu dilakukan di lini tengah ya, di lini tengah dan di lini depan. Hampir nggak ada suplai bola dari sayap ini ke tengah, juga jarang ya. Kalau ada pun itu nggak apa ya, akurasinya kurang bagus gitu.
Jadi ini perlu diperbaiki. Sementara dari Gresik United ini perlu dilanjutkan lagi perjuangan dari para pemain, dan permainan seperti ini perlu diganyangkan lebih bagus lagi, dan dari striker mungkin juga perlu untuk melakukan spekulasi ataupun aksi-aksi kreatif lainnya ya. Karena tadi susah banget untuk menembus pertahanan. Jadi untuk Gresik United menembus pertahanan pemain belakang yang mengandalkan formasi bertahan itu cukup kesulitan ya. Jadinya nanti untuk Gresik United bisa evaluasi di titik ini. Untuk secara keseluruhan menurut saya Gresik United secara keseluruhan pemain dari Gresik United ini cukup oke. Dan salut untuk pemain Gresik United. Oke. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.